Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terus diberi kebaikan oleh Allah SWT, terutama juga selalu diberi kemudahan untuk urusan kita. Hari ini kita akan bersama Ustadz Rian. Beliau adalah Kepala Perpustakaan SMP ITB Salam. Untuk itu sedikit banyak kita akan bincang-bincang, yang ngobrol santai tentang apa dan bagaimana perpustakaan SMP ITB Salam Prambanan. Untuk itu sebelum kita jauh membahas SMP ITB Salam itu perpustakaannya, kita akan sedikit kenalan dengan Ustadz Rian. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nanti boleh ya kita sedikit tanya-tanya seputar perpustakaan SMP ITB Salam. Siap. Monggo Ustadz diperkenalkan. Baik, terima kasih Ustadz Indra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, saya Ustadz Rian. Ya. Ustadz Rian Resadi. Saya guru pengajar di SMP ITB Salam yang kebetulan juga diamanahi sebagai Kepala Perpustakaan Al-Azhar SMP ITB Salam. Bagaimana suka dukanya menjadi kepala perpustakaan SMP ITB Salam? Menyenangkan atau cukup beban? Alhamdulillah gak ada dukanya Ustaz. Bahagia terus ya. Bahagia terus. Makanya perpustakaan itu selalu mendatangkan kebahagiaan bagi santri-santri. Betul Amin ya. ya rabbal alamin. Oke Ustaz, pertanyaan pertama ya. Sebetulnya SMP ITB Salam ini perpustakaannya itu diberi nama apa ya? Perpustakaannya diberi nama apa? Jadi cukup panjang ceritanya, tapi saya singkat aja. Lebih singkat lebih baik. Ya, jadi kami punya di SMP ITB Salam Prambanan. Kami punya gedung namanya Gedung Al-Azhar. Itu gedung kelas untuk belajar para santri. Sehingga ya untuk menghemat ingatan, ya biar santri juga tidak banyak hafalan, karena mereka juga selain menghafal Al-Quran juga sudah banyak. Untuk nama perpustakaan kami namanya juga diambil dari gedung sekolah, jadi namanya Perpustakaan Al-Azhar atau Al-Azhar Library. Menarik sekali. Apa filosofi penamaan SMP ITB Salam Prambanan ini dinamakan Perpustakaan Al-Azhar Library? Apa mungkin perlu diberitahu kami agar semua bisa menginspirasi? Oh ternyata ini perusahaan SMP ITB Salam. Ya, dari nama Al-Azhar tadi ya. Dari nama Al-Azhar itu sebenarnya kan kita tahu bahwasanya di Mesir sana ada namanya Universitas Al-Azhar, di mana di sana pusat studi dan kebudayaan. Banyak sekali mahasiswa yang kita dari Indonesia juga belajar di sana. Pusat pendidikan, kebudayaan, dan sehingga kami berharap SMP ITB Salam dari namanya Gedung Al-Azhar ini para santri juga memiliki kesemangatan belajar yang tinggi, memiliki kesemangatan menuntut ilmu yang tinggi, sehingga di perpustakaan juga sebagai wadah mereka untuk menambah wawasan, membaca buku, literasi, gitu. Jadi intinya sebagaimana yang di Al-Azhar sebagai sumber ilmu pengetahuan, di perpustakaan ini juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Betul, itu menarik sekali. Kemudian apa visi yang dimiliki oleh perpustakaan ini, Ustaz? Visi perpustakaan Al-Azhar SMP ITB Salam juga sebenarnya perpustakaan kan sebagai kepanjangan tangan dari sekolah karena wadah untuk berbagai pengetahuan ada di sini, bahan bacaan sebab belajar, sehingga visinya pun sangat dekat dengan visi sekolah. Di SMP ITB Salam visinya adalah membentuk santri ideal berwawasan global. Itu visi sekolah. Sementara visi perpustakaan kami yaitu membentuk santri ideal berwawasan global dengan literasi. Karena disinilah pusat literasi santri untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Berarti
sekalipun zamannya sudah berubah, anak-anak lengket dengan handphone, media sosial, ternyata di sini anak-anak tidak meninggalkan kebiasaan baik sebagai media Al-Azhar ya. Mereka tertib namanya, literasinya tinggi, tidak meninggalkan budaya literasi. Itu yang jadi prinsip perpustakaan ini Ustaz. Kemudian di perpustakaan ini apa saja koleksi yang dimiliki sehingga Pak anak-anak bisa betah di sini? Baik, alhamdulillah untuk koleksi itu sudah cukup lengkap semua kategori. Baik yang fiksi maupun non fiksi. Yang fiksi ada novel, ada kisah-kisah Islami. Kemudian yang non fiksi ada sejarah, ada sosial, ada sains. Kami di sini juga memiliki berbagai kitab-kitab Timur Tengah itu ya berbahasa Arab, yang bahasa kitab-kitab agama Islam khususnya nih. Baik yang bahasa Arab gundul maupun yang berbahasa Indonesia juga ada. Oke, menurut data yang ada di perpustakaan ini, apa yang menjadi favorit bacaan santri di sini Ustaz? Nah, dengan tingginya rasa ingin tahu santri, tingginya minat baca santri itu sangat suka bacaan-bacaan yang fiksi. Masya Allah. Yang paling laris itu novel-novel Ustaz. Tapi tentunya fiksi yang ada di sini sudah disaring ya, tidak semua fiksi bebas masuk di sini. Betul sekali. Jadi sebagai salah satu antisipasi dari segala banyak bacaan-bacaan itu, kami juga kan karena sekolah-sekolah Islam, pondok, tentu saja bacaan-bacaan yang kami hadirkan ke santri itu bacaan-bacaan yang pilihan, bukan bacaan-bacaan yang mungkin justru malah tidak menambah wawasan. Jadi bahkan novel pun juga kita seleksi. Contoh nih Ustaz, apa jenis koleksi fiksi yang bisa lolos masuk sini sehingga Pak untuk anak-anak itu aman gitu? Contohnya biasanya novel-novel fiksi yang bernuansa Islam. Gitu. Biasanya di sini yang sudah ada fiksi karya siapa? Karya siapa itu? Karya Habib Rahman, Sirasi, karya Terelie, karya dan yang lainnya. Oke. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman untuk mendukung budaya literasi santri, di pesantren ini tersedia komputer tidak? Yang di situ nanti terdapat koleksi-koleksi buku yang sifatnya digital, ada tidak di sini? Ya, untuk di perpustakaannya. Jadi koleksi yang kami miliki tidak hanya bentuk fisik, jadi ada yang bentuk digital yang bisa dibaca oleh santri di komputer atau di gadget. Oke, selain fasilitas yang memadai, koleksi buku yang beragam yang tentunya menambah wawasan santri, apa bentuk pelayanan atau bentuk pelayan dari perpustakaan ini sehingga santri bisa nyaman baca di sini? Ada layanan pinjam, ada layanan baca di tempat, kemudian juga ada kami bedah kitab. Masya Allah. Alhamdulillah ada ustadz di SMP yang mengadakan bedah kitab di sini. Jadi itu salah satu program yang membuat anak-anak luas wawasannya. Kemudian selain itu untuk saprasnya, sarana dan prasarannya, apakah di sini sudah di perpustakaan Al-Azhar Library ini apa contohnya yang buat anak-anak atau santri nyaman di sini, misalnya AC atau sofanya empuk dan sebagainya? Untuk memberikan kenyamanan ke santri, berkaitan dengan bahan bacaan, mereka baca dengan nyaman. Alhamdulillah kami sudah ada ruangan yang sejuk, AC. Kemudian di sini juga santri itu bisa lesehan, tinggal pilih lesehan yang mau di karpet atau di rumput, Ustaz. Punya karpet yang rumput, jadi mereka bisa nyaman membaca di sana. Ini juga terlihat seperti di kafe-kafe ya kursinya ya. Ini siapapun akan betah di sini Ustaz. Betul. Kemudian selain itu, apakah di sini tersedia wifi Ustaz? Yang untuk menunjang literasi digital. Ya, di sini juga tersedia wifi yang terkoneksi dengan internet. Santri terkadang juga
ada tugas dari kelasnya. Oh gitu, dari Ustadznya ya? Ya, kadang kesini gitu untuk apa namanya, mencari referensi di sini dengan fasilitas internetnya. Oke, untuk keanggotaan Ustadz, apakah ketika ada santri baru misalnya, apa bentuk program yang dilakukan agar mereka bisa menjadi anggota perpustakaan ini? Ya, sebenarnya kalau anggota, setiap santri yang terdaftar di SMP semuanya adalah anggota perpustakaan. Akan tetapi untuk kebutuhan administrasi terkait peminjaman, pengembalian buku, nah itu ada kartu, ya. Ada kartu. Jadi untuk meminjam mereka menggunakan kartu yang mereka miliki. Kemudian untuk pelayanan awal-awal pertama, tentunya kalau di mereka masuk pertama kan ada namanya MPLS. Nah, di materi-materi MPLS salah satunya adalah tentang pemustaka, bagaimana berkunjung di perpustakaan itu aturannya seperti apa, peminjam seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di di perpustakaan. Luar biasa. Kemudian setelah santri, apakah guru juga bisa menjadi anggota sehingga guru ketika masuk di sini terdata ketika mungkin pinjam buku atau sekedar baca di perpustakaan? Ya, sama seperti santri Ustaz. Jadi semua guru di sini juga anggota perpustakaan Al-Azhar Library. Jika mereka juga boleh meminjam buku, mereka boleh membaca buku, bahkan mereka para guru ini juga boleh kok untuk pembelajaran di perpustakaan. Masya Allah. Kemudian sebagai bentuk pelayanan atau kenyamanan atau inovasi dari perpustakaan ini, program apa yang telah dilakukan oleh perpustakaan ini, yaitu Al-Azhar Library, yang sudah berjalan dan diikuti oleh siswa di sini? Program apa yang sudah dilakukan untuk menunjang budaya literasi SMPT itu Salah Prambanan ini? Nah, alhamdulillah di bulan Oktober kemarin kami mengadakan program, karena bulan Oktober kan bulan bahasa. Iya. Jadi itu kesempatan. Oh, jadi ada khusus bulan bahasa gitu ya? Di bulan bahasa tersebut kami dari Perpus mengadakan beberapa lomba, seperti lomba resensi buku, kemudian lomba menulis artikel dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak hanya membaca ada input, tapi mereka juga ada outputnya itu. Terus mereka bisa mengeksplor apa yang sudah dia baca di perpustakaan ini gitu. Jadi dengan bentuk mengikuti lomba. Ya. Bagaimana animo atau partisipasi dari para santri dengan adanya kegiatan itu? Alhamdulillah sangat tinggi. Jadi banyak siswa yang mengikuti lomba tersebut. Jadi ternyata muncul bakat terpendam setelah membaca di sini ya Ustaz ya. Ya, betul. Jadi betul mereka tersaluran dari apa yang mereka baca dengan berbagai macam jenis atau jenis bacaan, mereka dieksplorasi dengan lomba tersebut. Ya. Masya Allah. Jadi memang kalau belajar memang salam bisa tercetak melalui budaya literasi yang ada. Oke Ustaz. Kemudian selain buku-buku yang sudah ada tidak buku literasi tambahan ya dari layan referensi itu? Ada tidak? Kalau untuk penambahan buku ya, biasanya untuk penambahan buku ini kami adakan 1 semester sekali. 1 semester? Ya, 1 semester sekali. Dan untuk penambahan buku ini kami juga menyebar angket, menyebar survei ke pemustaka, ke siswa, buku apa sih yang mereka butuhkan gitu. Kemudian dari hasil itu kami baca, kami seleksi sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sesuaikan dengan visi sekolah. Nah, kemudian buku-buku yang lolos itu kami belikan. Jadi selalu ada penambahan. Luar biasa, ternyata bagus sekali yang ada di SMP itu Salah Perpustakaan ini, Al-Azhar Library. Terakhir pertanyaan yang tentunya menarik, ada tidak pengelola yang fokus untuk mengurusi adanya perpustakaan ini? Ya. Kalau pengelola ada, kami ada satu ustazah yang memang lulusan ilmu perpustakaan, sehingga beliau bisa fokus di sini mengelola perpustakaan. Berarti betul-betul di manajemen baik, terus kemudian dikelola dengan baik, sehingga pelayanan itu setiap waktu terus memberikan yang terbaiknya. Ya, betul. Terima kasih Ustadz atas informasi yang disampaikan. Luar biasa, hari ini bisa mendapatkan
banyak tentang apa itu Al-Azhar Library, yaitu perpustakaan yang dimiliki itu Salam Prambanan. Terima kasih atas ilmunya, atas kesempatannya. Semoga perpustakaan SMP Darul Salam Al-Azhar Library tambah maju, tambah meningkatkan pelayanan, tambah meningkatkan budaya literasi untuk santri SMP Darul Salam Prambanan. Terima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.